Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya energi. Salah satu sumber utama energi berasal dari fosil. Pemanfaatan sumber energi fosil sudah sejak lama dilakukan. Pemanfaatannya pun makin meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan kebutuhan manusia. Kondisi ini menimbulkan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil seperti minyak bumi, batu bara, serta gas bumi. Padahal, proses terbentuknya energi fosil membutuhkan waktu yang panjang, bahkan hingga jutaan tahun. Oleh sebab itu, perlu adanya energi substitusi guna mengurangi ketergantungan tersebut, yaitu dengan mengedepankan energi baru terbarukan dan konservasi energi atau EBTKE. Diversifikasi dan konversi energi yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan berbagai energi alternatif seperti tenaga air, angin, panas bumi, tenaga surya, serta bioenergi. Sebagai institusi negara, Ditjen EBTKE mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi. Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen EBTKE menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu di bidang panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi. Pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu di bidang panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pengusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, serta pembangunan sarana dan prasarana tertentu di bidang panas bumi, bioenergi, aneka energi baru dan terbarukan, dan konservasi energi. Pelaksanaan administrasi, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Sejumlah program konkret yang telah berjalan antara lain 1. PLTA, PLTM, dan PLTH, PLTB, PLTS, PLTP, PLT Bioenergi. Program-program lainnya yang berdampak luas adalah penerapan B20 dan pembagian paket lampu tenaga surya hemat energi di wilayah yang belum teraliri listrik. Penerapan EBT memiliki potensi besar terhadap pemenuh kebutuhan energi di Indonesia. Pemerintah memiliki target EBT di tahun 2025 terhitung mencapai 135 gigawatt. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan teknologi EBT di Indonesia antara lain keterbatasan insentif dan mekanisme pendanaan untuk EBT, biaya produksi listrik EBT relatif tinggi, bersifat intermittent, keterbatasan kemampuan sistem jaringan menyerap listrik dari EBT dengan kapasitas yang besar, keterbatasan SDM yang menguasai teknologi EBT masih impor. Meski memiliki sejumlah tantangan, pemanfaatan EBT di Indonesia memiliki peluang besar. Dengan adanya energi baru terbarukan, dapat memberikan peningkatan penyediaan energi, percepatan penyediaan akses energi modern, berkontribusi dalam program penurunan gas rumah kaca sebagai pendorong ekonomi hijau. Peningkatan pemanfaatan EBT juga akan memberikan kontribusi penurunan emisi gas rumah kaca yang signifikan, khususnya di sektor energi. Peranan energi sangat penting artinya bagi peningkatan kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional. Maka, pengelolaan energi yang meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaannya harus dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, serta terpadu. Ketergantungan terhadap energi fosil pun perlu diakhiri dengan memanfaatkan potensi sumber-sumber energi alternatif yang ada sehingga ketersediaan energi lebih terjamin.